Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Nur Fauzia. Pada minggu ini, pada mata kuliah Fisika Komputasi, akan melanjutkan metode dari supervise, yaitu bagian klasifikasi, yaitu terdapat 3 metode. Yang pertama dari support vector machine, lalu ada KNN atau K-nearest network, dan decision tree. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai support vector machine. Nah, support vector machine ini, yaitu kita singkat menjadi SVM, adalah suatu metode pengklasifikasi diskriminan melalui hyperplane separatif. Nah, di mana SVM ini mampu menganalisis klasifikasi maupun regresi, atau dengan kata lain dapat melakukan prediksi. Nah, di sini terdapat pemrograman dari SPM sendiri, yaitu menggunakan Python 3. Nah, yang pertama, di sini datanya dapat dituliskan secara langsung, yaitu dengan data latih. Nah, di sini terdapat data latihnya, yaitu data X dan Y sebagai target, di mana X-nya ini 0, 0, maka targetnya adalah 0, lalu 01 targetnya juga 0, dan 10 targetnya 0, dan 11 targetnya adalah 1. Nah, di mana di sini menggunakan library dari Scallion sama seperti sebelumnya, yaitu dengan mengimportnya SPM. Dan di sini kita akan membuat training dan klasifikasinya. Itu CLF-nya SPM kita menggunakan SVC. Nah, selanjutnya clf.fit untuk membuat trainingnya atau fittingnya. Nah, di sini kita akan memprint prediksinya, itu memprint logika AND, yaitu vector support vector machine. Oke, di sini kita jalankan. Nah, di sini sudah mendapatkan di mana nilai-nilai prediksi ini sesuai dengan pemrogramannya, yaitu 0 dan 0, yaitu prediksinya 0. Nah, sesuai target, dan 01 juga 0, lalu 1, 0, 0, 1 dan 1 sama dengan 0. Nah, di mana hasil prediksi ini sudah sesuai dengan pemrograman. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas dalam bentuk lain. Nah, di sini kita mengupload gerbang logikanya menggunakan data atau file txt. Nah, ini untuk file txt-nya. Nah, di sini datanya sesuai seperti tadi, hanya saja di sini ditulis dalam bentuk filenya txt. Nah, selanjutnya di sini setelah kita mendapatkan atau mendapatkan filenya, yaitu kita beri nama tadi logika n.txt. Nah, selanjutnya database di sini akan membaca file tersebut. Nah, jadi akan membaca CSV. Nah, jadi akan membaca file yang di atas. Di mana di sini terdapat separator, ya, di sini untuk separatornya disesuaikan dengan txt-nya sendiri, karena di sini menggunakan koma, maka separatornya koma, dan header-nya di sini 0. Lalu data ini akan di-print terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mendefinisikan untuk data X dan Y-nya sesuai dengan data txt-nya, di mana pada data X ini adalah feature 1 dan 2. Di sini ada feature 1, ada feature 2. Lalu untuk data Y-nya di sini merupakan targetnya. Nah, lalu di sini juga kita sama seperti sebelumnya membuat training dan klasifikasi, yaitu clf spm.svc. Lalu ada clf fit x y. Nah, di sini juga memprint datanya, memprint hasil prediksinya. Kita jalankan modulnya. Nah, ini sudah di-print ya. Yang pertama di bagian atas ini adalah sesuai dengan logika N yang tadi, gerbang logika yang pada data txt di sini. Nah, sehingga di sini sudah terprint. Selanjutnya di sini kita akan memprint juga hasil logika atau prediksinya. Nah, yang pertama 0 dan 0, di sini hasilnya prediksinya 0, lalu 0, 1 di sini 0, 1, 0 di sini 0. Nah, lalu jika 1 dan 1, maka prediksinya juga 1. Nah, ini juga sudah sesuai dengan data yang tersedia. Nah, selanjutnya, selain tadi menggunakan logika N, selanjutnya kita akan menggunakan data dari sinusoidal. Jadi, kita akan membuat pemrograman dari
data sinus. Nah, di mana ini merupakan data sinusnya menggunakan file txt. Nah, di sini kita menggunakan library-nya scalar seperti sebelumnya. Nah, dan di sini kita akan mengimport modulnya yaitu SPR. Dan selanjutnya kita juga menggunakan library NumPy dan Pandas, lalu ada Matplotlib untuk kita membuat plot sinusnya. Nah, di sini pertama kita akan membaca dulu, kita akan memanggil file txt-nya yaitu sinus.txt. Dengan database-nya di sini kita akan membaca nilai txt-nya terlebih dahulu lalu di print. Nah, lalu di sini juga ada X dan Y, yaitu sebagai datanya X dan Y-nya sebagai targetnya. Ini sesuai dengan data txt-nya. Nah, lalu di sini kita akan mempit mode regresinya, yaitu spr.rbf, yaitu SPR di sini. Nah, ini merupakan parameternya dengan kernelnya yaitu RBF, lalu C-nya 100, gamanya 0,1, dan epsilonnya 1. Nah, di sini kita akan membuat fit-nya. Nah, selanjutnya kita mendapatkan data prediksinya. Nah, di sini mendapatkan data prediksinya yaitu XX, dan di print juga nantinya akan di print. Dan selanjutnya di sini setelah tadi memprint datanya, di sini juga akan dibuat dalam bentuk plotnya. Kita langsung jalankan saja. Nah, ini untuk grafiknya didapatkan grafik berbentuk sinus. Nah, di mana ini merupakan datanya. Ini datanya, dan di sini berupa hasil dari prediksinya. Nah, ini sudah sesuai dengan pemrograman. Selanjutnya, selain dari SPM ini, kita juga akan mencoba data gerbang logika N dan sinus tadi menggunakan metode lainnya, yaitu yang selanjutnya kita akan menggunakan KNN. Nah, yang pertama, metode KNN-nya kita gunakan gerbang logika N-nya. Oke, nah, ini untuk menggunakan metode KNN. Nah, di sini kita langsung menggunakan atau memasukkan gerbang logikanya sama seperti sebelumnya. Yang membedakan di sini pada library-nya. Jika sebelumnya menggunakan SPM, sekarang di sini kita menggunakan Nextboard. Nah, dengan mengimportnya di sini adalah NERSC Centroid. Sehingga ketika kita membuat training dan klasifikasinya di sini menggunakan CLF NERSC Centroid. Kita jalankan. Nah, di sini sudah sesuai dengan logika atau sudah sesuai dengan data yang sebelumnya kita masukkan di dalam pemrograman. Nah, selanjutnya kita juga dapat menggunakan gerbang logika yang kita upload dalam file txt sama seperti sebelumnya, yaitu ini. Nah, di mana di sini juga menggunakan library-nya scalar, lalu Nextboard sama seperti yang tadi yang sebelumnya, dengan ditambahkan di sini ada library NumPy dan Pandas. Di sini juga kita akan membaca filenya yaitu logika n.txt, sehingga nanti akan dibaca oleh pemrograman ini dan akan di print. Kita jalankan saja. Nah, ini sudah ya. Nah, bagian atas ini adalah sama seperti dalam file txt, dan bagian bawah ini merupakan logika N dengan metode KNN, yaitu hasil dari prediksinya, di mana hasil prediksi ini sudah sesuai dengan data yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengaplikasikan dalam bentuk nilai-nilai dari sinus. Sama seperti sebelumnya ya. Nah, yang membedakan di sini kita menggunakan from library-nya yaitu scalar Nextboard, dengan importnya ini adalah Nextboard regression, karena sinus ini dalam bentuk regresi. Jadi kita akan mencari regresinya dengan metode regresi. Kita akan mencari regresi dengan metode KNN. Nah, di sini kita sesuaikan pada data regresinya di sini yaitu KNN Nextboard regression. Nah, langsung kita jalankan saja untuk melihat hasilnya.
Nah, ini untuk data dari KNN sendiri. Nah, ini untuk hasil sinusnya. Nah, di sini dapatkan grafiknya juga, yaitu prediksi data menggunakan KNN atau Kners-Neighbor. Nah, dan ini hasil dari printnya, yaitu yang bagian atas di sini adalah sesuai dengan data TXT-nya, dan di bagian bawah adalah hasil prediksinya, sehingga nantinya dibuat dalam bentuk grafik. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode decision tree. Nah, sama seperti metode SPM dan KNN, di sini decision tree juga kita aplikasikan dalam gerbang logika N dan sinus. Di mana untuk gerbang logika N sendiri di sini kita menggunakan dua metode, yaitu yang pertama kita memasukkan datanya ke dalam pemrograman di sini, sama seperti sebelumnya dengan menggunakan library-nya yaitu sklearn import tree. Nah, lalu di sini ada gerbang logikanya yaitu X dan Y. Dan di sini juga kita akan training dan klasifikasi dengan CLF-nya ini adalah dot decision tree classifier dengan CLF.fit XY. Kita langsung jalankan. Nah, di sini kita dapatkan untuk prediksinya yaitu sesuai dengan pemrograman ya. Sesuai juga dengan metode SPM ataupun KNN. Nah, selanjutnya kita menggunakan gerbang logikanya dalam bentuk TXT seperti ini. Nah, sehingga kita akan memanggilnya pada pemrograman, sehingga pemrograman ini akan membaca datanya dan akan di-print. Nah, selanjutnya kita akan melakukan prediksi dengan metode decision tree ini. Nah, ini untuk datanya yang bagian atas sesuai dengan memprint data dari TXT-nya, lalu bagian bawah ini adalah hasil dari prediksinya, yaitu prediksi menggunakan metode decision tree. Itu ini. Nah, sudah sesuai dengan datanya, dan di sini juga 1 dan 1 sama dengan 1. Nah, walaupun di sini sudah masih terdapat warning, tetapi ini sudah sesuai dengan pemrograman. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengaplikasikan dalam bentuk sinus seperti sebelumnya. Nah, ini untuk data TXT-nya, kita akan menggunakan file TXT. Nah, di mana di sini filenya akan dipanggil atau dibaca dalam pemrograman yaitu sinus TXT sesuai dengan namanya. Nah, di mana pemrogram ini menggunakan beberapa library. Yang pertama ada sklearn tree dengan import decision tree regression. Nah, lalu ada NumPy, ada Pandas, dan Matplotlib. Nah, lalu di sini pada bagian X-nya ini adalah datanya dan Y di sini adalah targetnya. Dengan datanya ini ada feature di sini karena hanya ada satu feature dan satu target. Nah, lalu di sini kita akan membuat fit model regression decision tree. Nah, yaitu dengan reg karena di sini menggunakan regresi ya. Jadi di sini juga adalah reg, yaitu decision tree regression dengan random state-nya di sini ada 0, lalu ada di sini reg juga reg.fit xy. Dan di sini akan menampilkan data prediksinya yaitu xx di sini dengan menggunakan NumPy yaitu np-arrange 1 dengan rentangnya 1 sampai 21 dengan rentang diantaranya itu 1. Ini data awalnya 1, data akhirnya 21 dan rentangnya 1. Nah, sehingga nanti kita akan memprint dari data tersebut. Kita langsung jalankan. Nah, dari pemrograman ini juga kita akan memprint data dari TXT-nya. Yang pertama, selanjutnya kita akan membuat data prediksinya dibuat dalam bentuk grafik. Nah, sehingga didapatkan grafiknya seperti ini. Nah, ini berupa grafik sinus. Nah, di mana di sini ketika di print juga kita mendapatkan datanya. Sini sampai data 20 ya. Karena rentangnya tadi akhirnya ini sampai 20. Nah, ini untuk datanya. Sehingga di printnya menjadi seperti ini. Nah, ini untuk metode-metode dari klasifikasi sendiri, yaitu tadi kita sudah membahas tentang decision tree, lalu ada KNN, dan support vector machine atau SPM.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting flames of fire, hang on to burn